berani untuk berkorban. Mereka datang kepada Yesus bukan dengan tangan kosong, tapi Alkitab memberitahukan kita, mereka membeli rempah-rempah. Mereka datang kepada Yesus dengan membeli sesuatu. Ada sesuatu yang mereka korbankan ketika mereka datang kepada Yesus. Ini penting saudara untuk kita renungkan bersama-sama. Saya dan saudara, kalau ingin memiliki iman yang mantap, sekali Yesus tetap Yesus, kita harus berani berkorban untuk Yesus, saudara. Kita harus berani mengeluarkan sesuatu yang kita punya. Perempuan-perempuan ini sudah membuktikannya, saudara. Mereka mengeluarkan apa yang mereka punya. Mereka membeli rempah-rempah, mereka mengeluarkan uang mereka, kemudian mereka datang kepada Yesus. Kekristenan yang kuat adalah kekristenan yang berani berkorban. Mungkin ada di antara saudara berkata, saya tidak punya apa-apa, saya orang yang miskin, saya terbatas, untuk diri saya saja saya masih butuh. Saudara, ini tantangan buat kita. Kita harus berani berkorban, saudara. Mungkin saudara berkata, saya tidak punya apa-apa. Mungkin saudara berkata, saya miskin, saya terbatas dalam banyak hal. Tapi Alkitab katakan, belajar dari 3 orang perempuan ini. Ketika mereka datang kepada Yesus, ketika Yesus mati dan dikuburkan, mereka berani berkorban. Saya dan saudara harus berani berkorban dalam hidup ini. Sebagai umat-umat Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pemimpin-pemimpin, kita harus berkorban. Apa saudara yang kita korbankan? Pertama, kita bisa korbankan uang kita. Kita bisa korbankan harta kita. Tapi juga kita bisa korbankan waktu kita. Dalam ayat 2 di situ dikatakan, pagi-pagi benar pada hari pertama mereka pergi ke kubur. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya pengorbanan uang saja, tetapi mereka juga korbankan waktu bahkan tenaganya. Mereka pergi ke kuburan, saudara. Ini sulit bagi seseorang untuk pergi ke kuburan, apalagi hanya 3 orang wanita. Tapi perempuan-perempuan ini membuktikan bahwa untuk menjadi orang-orang Kristen yang memiliki iman yang mantap, sekali Yesus tetap Yesus, harus berani berkorban. Yang kedua, saudara, kalau saudara perhatikan dalam ayat 3 dari Injil Markus pasal 16, di situ dikatakan begini, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Saudara, ketika perempuan-perempuan ini mau pergi ke kuburan Yesus, mereka menghadapi satu tantangan yang besar, yaitu batu yang ada di mulut kubur Yesus. Ketika mereka mau pergi ke kuburan, mereka tahu akan ada tantangan di depan. Tapi yang menarik, saudara, ketika mereka bertanya, ada batu besar, siapa akan menggulingkan? Yang menarik di situ, perempuan-perempuan ini tidak undur, saudara. Tapi mereka tetap setia. Mereka tetap cari Yesus. Mereka tetap maju, saudara. Dan di situ, kalau kita lihat, ketika mereka sampai, justru batu yang terguling. Saudara, perempuan-perempuan ini ketika dia datang ke kuburan Yesus, mereka menghadapi satu rintangan. Apa rintangannya, saudara? Yaitu batu yang sangat besar. Tapi ketika mereka tahu bahwa ada rintangan di depan, mereka tidak menyerah. Mereka tidak pulang, tapi justru mereka tetap maju, saudara. Ini membuktikan bahwa kalau kita ingin memiliki iman yang mantap, sekali Yesus tetap Yesus, saudara, dan tidak ada yang lain. Yang kedua, kita harus berani untuk menghadapi yang namanya rintangan. Apa yang dihadapi oleh perempuan-perempuan itu? Mereka menghadapi batu besar, saudara. Itu adalah rintangan bagi mereka, tapi mereka tetap maju. Mereka tetap melangkah, dan ini penting. Ketika seseorang berani melangkah, sekalipun menghadapi rintangan, ada mukjizat, ada pertolongan, ada jawaban Tuhan datang tepat waktunya. Saudara, saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi hari ini. Mungkin ada rintangan yang begitu besar, mungkin ada batu yang begitu besar seolah-olah menekan dalam kehidupan saudara, bahkan rumah tangga, bahkan pekerjaan saudara. Tapi kalau saudara tetap maju, sekalipun ada rintangan, sekalipun ada persoalan, tapi saudara tetap melangkah,
Haleluya. Amin.